Ibu, Bapak, saudari-saudara, dan juga kaum muda yang saya kasihi. Kita senang sekali hari ini bisa berkumpul di sini, bernyanyi bersama, berdoa bersama, dan saya merasa sangat bahagia. Kebahagiaan saya ada dua alasan. Alasan pertama adalah karena saya mau bahagia. Kalau Anda mau melihat di profile picture di HP saya, itu hari ini saya pasang kata-kata dari Shakespeare. Ya. Saya berbahagia karena saya tidak mengharap dari siapapun juga. Saya tidak ditentukan oleh siapapun juga, maka saya bahagia. Banyak orang tidak bahagia karena dia berharap terlalu banyak. Tetapi apa yang diharapkan tidak terpenuhi, maka dia tidak bahagia. Ada banyak orang karena merasa hidupnya ditentukan oleh orang lain, oleh kata-kata orang lain. Kalau orang lain memuji dia cantik, memuji dia baik, memuji dia murah hati, maka senanglah dia. Tetapi begitu orang mengkritik dia atau mengatakan kekurangannya, dia tidak senang lagi. Itu artinya apa? Kebahagiaan kita ditentukan oleh orang lain. Nah, pertama itu alasan saya bahagia karena saya menentukan saya mau bahagia. Dan kedua, ini tidak bisa disangkal, saya memang sangat bahagia bertemu dengan begitu banyak teman-teman lama. Wajah-wajah yang saya kenal baik, kita pernah pelayanan bersama, kita pernah berdoa bersama, dan hari ini bertemu lagi setelah sekian lama. Berapa lama ya saya tidak ke Bunda Kudus? Oh, 2-3 tahun, lama sekali. Hari ini kita akan melihat Injil yang tadi pagi juga sudah dibacakan dalam misa, 4 November. Injil ini dari Injil Lukas, bab 14, ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak orang bingung, Yesus kok mengatakan muridnya harus membenci ayahnya, ibunya, saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Saya sendiri meragukan kata benci ini. Apakah benar ada kebencian? Siapa yang takut tikus di sini? Lumayan banyak ya. Yang takut kecoa ada tidak? Takut kan? Saya juga takut. Karena dia menularkan penyakit. Karena dia bisa menggigit. Bisa membuat penyakit, bukan? Tapi apakah saya membenci tikus? Lalu saya buru tikus kemana-mana. Bahkan saya bikin satu perkumpulan pembenci tikus. Tidak perlu kan? Jadi kita menghindari barang itu karena dia membawakan pengaruh buruk dalam hidup kita. Bukan berarti kita membencinya.
Ini alasan pertama, saya meragukan kebencian. Siapa yang pernah tidak suka kepada mertuanya? Ayo ngaku, angkat tangan. Nggak ada kan? Tapi waktu BBM, saya benci sekali sama dia. Pernah ada ibu-ibu benci dengan mertuanya, datang ke toko obat Tionghoa. Saya minta racun untuk membunuh ibu mertua saya. Hah? Racun? Ya jangan toh, membunuh orang melanggar hukum. Pokoknya saya benci sekali sama dia. Ya sudah, kalau engkau memang berkeras mau membunuh, saya kasih engkau racun. Tapi racun ini membunuh pelan-pelan, tidak segera. Karena apa? Kalau segera membunuh, maka orang curiga engkau yang melakukannya. Tapi ada syaratnya. Engkau harus memberikan racun ini sedikit demi sedikit. Masukkan ke dalam makanan ibu mertuamu itu. Tapi makanan yang dia paling suka saja. Sehingga dia tertarik untuk memakannya. Kan orang tertarik baru makan. Tidak tertarik ya tidak makan, bukan? Masukkan sedikit setiap hari. Supaya orang tidak curiga kepadamu, engkau harus bersikap baik kepada dia. Jadi engkau jangan melawan dia. Dia ngomong apa juga ya, iya ibu, akan saya laksanakan. Engkau juga belikan dia hadiah macam-macam. Sehingga tidak ada orang curiga. Wah itu menantu baik, tidak mungkin membunuh mertua, bukan? Tangan saya tunjuk sini, bukan tunjuk Ervin ya. Karena tangan yang satu pegang mic. Lalu pulanglah dia bawa racun itu. Beberapa bungkus sudah diramu oleh Shinsei. Campurkan ke makanan yang disukai oleh ibunya ini. Lalu bersikap baik pada ibunya juga. Ibunya nyindir apapun juga, marah apapun juga, menuntut apapun juga, dia tetap tersenyum pada ibunya. Selalu mengatakan puji Tuhan. Ya. Terus ajak mamanya berdoa. Ajak ke bindoman juga. Wah ini luar biasa, bukan? Mamanya merasa, waduh salah ini. Rupanya menantu saya tidak menjengkelkan. Dia bukan orang yang tidak baik. Saya selama ini salah. Dia baik begitu sama saya. Makanan yang saya paling suka dia berikan saya. Dia mengajak saya berdoa, mengajak saya bernyanyi. Dia bawa saya jalan-jalan. Luar biasa menantu ini. Karena sudah dikasih seperti itu, ibu mertuanya juga mulai mengasihi menantu ini. Karena merasa, malulah, masa sudah tua masih bersikap seperti kanak-kanak. Ada banyak mertua bersikap seperti kanak-kanak. Tidak rela anak laki-lakinya diambil perempuan lain. Itu sebabnya mengapa dia mau mengatur. Pernah ada ibu mertua datang mau mengunjungi seorang bapak di desa. Bapak ini menantunya. Jadi mereka belum pernah dikunjungi oleh mertua. Jadi suami istri ini berpikir bagaimana cara menyambut mertua. Lalu suaminya katakan, kita punya keledai. Kita jemput dengan keledai saja. Ketika mertua sampai, dijemput dengan keledai. Ketika mertuanya mau naik ke keledai, keledainya ngamuk. Dan menendang mertua itu, mati loh. Pada hari itu juga hari pemakaman. Semua orang ikut berduka. Mertuanya dikuburkan di desa itu. Pastor yang sudah memimpin doa sudah pergi nih. Tapi dari jauh dia heran. Kenapa bapak ini setiap kali bersalaman dengan ibu-ibu, dia mengangguk-ngangguk. Ketika bersalaman dengan bapak-bapak, dia geleng-geleng. Wih, ada apa ini? Pastor ini sudah mau pergi, tapi penasaran. Balik lagi bertanya pada bapaknya, Pak, kenapa bapak ngangguk-ngangguk dan geleng-geleng? Mereka ngomong apa sama bapak? Oh, ibu-ibunya mengatakan demikian. Pak, saya turut berduka cita atas kehilangan bapak ya. Dia ngangguk-ngangguk. Ya, terima kasih. Terus bapak-bapak ngomong apa? Mereka katakan, Pak, boleh nggak pinjam keledainya? Ngerti ya? Nggak boleh pinjam keledai. Keledai yang membunuh mertua maksudnya. Ibu mertua ini merasa tidak pantaslah saya sebagai orang tua memberikan contoh yang buruk. Masa saya tidak bisa mengasihi menantu saya? Kan umur bertambah, orang semakin bertambah, ini semakin dekat ke Tuhan loh. Semakin dekat waktu pulang loh. Jadi harusnya semakin baik, bukan semakin buat dosa. Dia merasa sangat tidak pantas. Mungkin juga dia sering ke bindoman lalu mengalami siraman rohani sehingga dia makin sadar.
Artinya kita yang juga mendengar firman harus makin sadar. Lalu berbaik kepada menantunya. Menantu merasa, tidak benar ini, masa saya membunuh mertua sebaik ini. Dia begitu baik, sama seperti ibu kandung saya. Dia cepat-cepat datang ke Sinse lagi. Sinse, batal. Saya tidak jadi membunuh mertua saya. Tolong minta obat penawar. Sinse katakan apa? Siapa yang ngasih racun? Itu obat vitamin, Cak Po, tahu? Ya tentu saja mamanya makan itu makin sehat, makin seger, ya otak juga makin jernih jadinya. Jadi tidak dikasih racun. Jadi saya juga tidak percaya ada menantu membenci mama mertuanya. Hanya merasa risih, hanya merasa terganggu, itu iya. Tapi bukan membenci. Ada tidak orang yang membenci sampai membunuh? Tentu saja ada. Tapi juga saya katakan itu bukan membenci. Dia membunuh supaya dia tidak diganggu lagi. Dia menghilangkan gangguan itu, maka dia membunuh. Orang-orang di Timur Tengah yang membunuh orang-orang Kristen, ini juga, apakah mereka membenci orang Kristen? Saya pikir tidak. Tujuannya bukan membunuh. Tujuannya adalah supaya mereka menunjukkan kuasa mereka. Padahal itu bukan kuasa dari Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan orang membunuh, bukan? Nah, caranya adalah jalannya dengan membunuh. Jadi mereka membunuh bukan karena membenci. Cuma takut disaingi saja. Takut takut orang melihat mereka ini orang-orang tak berdaya. Nah, orang-orang Kristen ya tidak melawan. Meskipun ada juga banyak ibu-ibu, bapak-bapak suka menyebarkan video-video, gambar-gambar yang menunjukkan bahwa orang Kristen disiksa, dibunuh dan kejam. Saya anjurkan, kalau Anda dapat video seperti itu, cepat dihapus dan buang. Tidak ada gunanya. Sebab membuat pikiran kita kotor dan membuat pikiran orang lain pun kotor. Orang yang sebelumnya tidak ada antipati menjadi antipati. Sudah, cepat buang, tidak perlu. Kalau kita mampu menyebarkan kabar gembira Tuhan lewat media sosial, itu bagus. Tapi kita lihat, kita menyebarkan kebencian, menyebarkan satu maut kepada orang. Dan ini tidak benar, tidak benar itu. Maka saya meragukan lagi kebencian. Apakah benar ada kebencian? Hari ini Yesus mengatakan, barang siapa tidak membenci ayah ibunya, tidak membenci saudara-saudarinya, bahkan membenci nyawanya sendiri, maka ia tidak pantas menjadi murid Yesus. Lebih tepat kita mengatakan, barang siapa lebih memfokuskan diri dan perhatiannya kepada manusia daripada kepada Tuhan, maka ia tidak pantas menjadi murid Tuhan. Betul kan? Barang siapa yang lebih memfokuskan dirinya kepada kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan Bunda Kudus, maka ia tidak pantas menjadi pengurus Bunda Kudus. Betul tidak? Kan begitu. Semacam itulah. Saya tidak menyindir siapa-siapa. Tapi kalau kita memang sudah menyatakan komitmen mau menjadi pengurus Bunda Kudus, tentu kita harus memberikan waktu untuk ini. Ya. Tetapi jangan lupa, waktu yang terutama harus kita berikan kepada keluarga, bukan Bunda Kudus. Tetapi waktu yang lebih dari itu kita berikan juga kepada Bunda Kudus. Nah, kadang-kadang kan ada orang suka memasang nama tapi tidak pernah muncul. Nah, hanya bisa kritik-kritik saja. Yang sungguh-sungguh kerja merasa, aduh terganggu sekali. Karena dikritik terus. Anda tahu kritik dalam bahasa Mandarin apa? Piping. Piping itu ada 2 huruf. Pi ini berarti membedah, membelah orang. Terdiri dari 1 huruf, tangan. Ada 1 tangan. Sebelahnya lagi adalah membandingkan. Pi. Tangan dan membandingkan. Jadi membelah orang, membedah orang berarti kita membanding-bandingkan orang. Ping artinya kita menilai orang dengan kata-kata. Karena terdiri dari 2 huruf juga. Huruf itu yaitu kata dan juga keseimbangan. Jadi menilai orang dengan kata-kata. Itu piping, berarti itu mengeritik. Siapa yang suka dibanding-bandingkan? Jangankan ibu-ibu.
Para pastor pun tidak suka dibanding-bandingkan. Kadang-kadang ada yang orang mengatakan saya mirip dengan pastor siapa dan siapa. Saya tidak mau. Saya adalah saya. Saya adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan unik dari Tuhan. Dan saya tidak mau orang mirip-mirip saya. Kalau ada orang mau belajar dari saya, boleh. Tidak masalah. Karena saya pun belajar kepada banyak orang. Oke kan? Saya belajar pada siapa saja loh. Pada orang tua, pada anak kecil saya juga belajar. Terakhir ini saya suka foto-foto dengan anak kecil. Jadi kalau saya misa di kering saya, di lingkungan saya, kalau ada anak kecil, selesai misa saya pasti minta mereka, saya peluk mereka dan saya foto. Dan saya kirim-kirimkan fotonya. Saya mau orang melihat bahwa inilah wajah orang-orang tak berdosa. Inilah wajah orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Ya, anak kecil belum berdosa. Dia melakukan kesalahan pun kadang-kadang di luar kendalinya. Karena dia belum punya pikiran yang logis, bukan? Belum belajar banyak. Beda dengan orang dewasa. Jadi, ketika saya misa, saya senantiasa mencari kesempatan untuk menunjukkan bahwa beginilah orang yang disukai oleh Tuhan. Nah, kita kembali ke firman kita tadi. Yesus katakan, barang siapa tidak membenci, berarti barang siapa lebih memfokuskan diri kepada keluarganya daripada kepada Tuhan, maka ia tidak pantas menjadi murid Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu mencari uang itu untuk apa? Untuk keluarga, bukan? Supaya mereka bisa makan cukup, tinggal cukup, rekreasi cukup, dan juga cukup terpandang. Bukan? Tapi demi mencari uang, orang seringkali menghabiskan waktu begitu banyak, fokusnya bukan di keluarga lagi. Dia habiskan waktu begitu banyak berpisah dari keluarga, sehingga keluarganya tidak merasa diperhatikan oleh dia. Uang memang terima, tapi itu bukan perhatian. Jadi lebih memfokuskan kepada yang lain daripada kepada keluarganya. Akhirnya apa? Tujuannya tercapai tidak? Tidak tercapai. Tujuannya adalah untuk dekat dengan keluarga, untuk memelihara mereka dengan baik. Nyatanya apa? Semakin lama semakin jauh. Memang ada orang-orang yang terpaksa harus bekerja terpisah dari keluarga. Oke, saya memaklumi. Tapi kalau mungkin, sedapat mungkin, berkumpullah dengan keluarga. Karena kita akan kehilangan yang paling penting. Tuhan menyatukan pria dan wanita dalam satu keluarga. Untuk apa? Supaya mereka saling mendukung, lalu melahirkan keturunan. Keturunannya lalu dipersembahkan lagi dengan baik kepada dunia. Itu tujuan. Meskipun ada orang-orang yang menikah juga tidak mempunyai keturunan. Juga tidak masalah. Tapi minimal mereka bisa memberikan contoh persekutuan yang baik antara seorang pria dan seorang wanita. Ada banyak orang menikah itu tidak bahagia karena apa? Karena tidak sungguh-sungguh saling mengasihi. Ada banyak orang mengatakan kita bisa menikah karena kita saling mencinta. Apa itu cinta? Saya juga kurang percaya cinta itu ada cinta sejati. Yang saya percaya kasih itu sejati. Cinta tidak sejati. Seringkali cinta itu karena apa? Karena ada kepentingan tertentu yang kita kejar. Kan dalam retret-retret keluarga sering ditanya. Suami istri dihadapkan ke depan, tanya pada suaminya, Bapak kenapa memilih ibu ini sebagai istri Bapak? Karena dia cantik, karena dia baik, karena dia pengertian. Artinya kalau dia tidak cantik lagi, Bapak masih mencintai dia tidak? Ayo jawab tidak. Berani jawab tidak? Habis nanti. Jadi bukan cinta. Itu hanya suka saja. Ibu-ibu juga. Saya memilih dia karena dia humoris, karena dia banyak uang, karena dia berwibawa, karena dia saleh, dan sebagainya. Kalau tidak saleh lagi bagaimana? Tinggalkan dia? Kan tidak. Jadi saya katakan banyak orang memilih itu karena suka saja, bukan karena cinta. Kasih yang sejati tidak berakhir. Apapun keadaannya, dia berubah jadi apapun juga, saya tetap mau berbuat sesuatu untuk dia, bahkan memberikan diri saya untuk dia. Itulah kasih. Inilah yang sungguh-sungguh dibutuhkan. Ada satu syair lagu yang baik, yang baru saja saya pakai dalam misa pernikahan di Jakarta.
Saya pikir ini baik untuk membantu kita. Meskipun sebagian besar dari kita sudah lama menikah, tapi bolehlah diingatkan kembali bahwa dulu kita menikah bisa begitu rukun karena apa? Kenapa sekarang tidak lagi? Syair ini berjudul For Better or Worse. Baik atau buruk. Ya. Jadi baik saya tetap setia, buruk saya tetap setia. You could walk behind me. Engkau bisa berjalan di belakang saya. Or you could hold my hand. Engkau bisa menggandeng saya. Kan ada banyak orang kalau ke mall, ya, satu di depan, satu di belakang, bukan? Wow. Karena masing-masing punya kepentingan. Ya. Bapak-bapak masuk ke toko perkakas. Nah, itu paling bahagia di situ. Apapun dia lihat, meskipun tidak beli, pegang-pegang pun boleh, meskipun tidak beli. Asal jangan pegang orang saja. Ibu-ibu lihat tas, seakan-akan tas yang membuat hidupnya menjadi mulia. Kalau ke pesta bawa tas yang buruk, sungkan disembunyikan di bawah kolong, ya kan? Kalau tasnya mahal, taruh di meja, ya kan? Tidak sengaja kena saus tomat, habislah. Tasnya 1 M, kena saus tomat, bisa habis 200 juta untuk perbaiki itu loh. 200 juta bisa kasih makan berapa banyak orang. Kalau tasnya buruk, maka dia sembunyikan di bawah meja. Kalau bagus, dia pamer-pamerkan. Kalau tasnya 10 juta, bawanya begini. 20 juta naik sedikit. Ya. 50 juta naik sedikit. Ya. Kalau 100 juta, supaya orang lihat, bukan? Bapak-bapak juga kan punya jam yang bagus. Garuk-garuk terus, kasih orang lihat. Jam berapa ya? Jam berapa ya? Seakan-akan barang-barang itu yang membuat dirinya mulia, membuat dia menjadi istri yang baik, atau menjadi ibu yang baik, menjadi umat yang baik. Tidak, bukan itu. Jadi beda kepentingan maka bisa jalan berjauhan. Dulu kepentingan sama, yaitu saling merindukan, terus bergandengan tangan. Jadi engkau bisa berjalan di belakang saya, artinya kalaupun engkau cuek kepada saya, itu berjalan di belakang saya. Atau engkau menggandeng saya, atau engkau mau peduli kepada saya. Apa yang saya risaukan, engkau risau juga. Apa yang membuat saya senang, engkau senang juga. Mama saya sakit, engkau juga merasa susah. Jangan, biarlah itu mama dia, bukan mama saya. Itu namanya tidak bergandengan tangan. Atau anak kita ada masalah, jangan katakan, ibu yang urus, bukan saya. Itu tidak gandengan tangan namanya. Sama-sama mengurus itu bergandengan tangan. You could know me fully. Engkau bisa tahu saya seutuhnya. Atau engkau mengenal saya. Or never understand. Atau tidak pernah mengerti saya. Ada banyak orang setelah lama menikah tidak saling mengerti loh. Tiap hari kaget saja. Tapi katanya kalau sudah 50 tahun menikah tidak kaget lagi. Orang sudah pikun. Ada nenek-nenek yang usia sudah 95. Masih hidup juga. Orang tanya dia, "Nek, gimana itu nenek bisa panjang umur seperti itu?" Itu karena saya budek. Apa hubungan budek dengan panjang umur? Iya. Tiap kali saya dipanggil Tuhan, saya tidak dengar. Jadi dia tidak mati-mati. Jadi budek ada baiknya juga loh. Usia bertambah, makin budek, makin buram matanya, itu ada baiknya. Kalau mata terlalu terang, nanti dia akan sedih. Aduh, jelek sekali kulit saya ya. Karena matanya terang, bukan? Maka kalau sudah 90 ke atas sudahlah, tidak usah operasi katarak dan sebagainya. Sudah, begitu saja. Sudah mau kembali kok. Nanti banyak sedihnya. Kuping terlalu tajam juga sakit hati karena akan dengar orang kritik dia dan sebagainya. Orang menyindir-nyindir dia. Karena orang tua lebih perasa daripada yang masih muda. Jadi ingat, orang tua kita semakin berusia semakin perasa loh. Semakin merasa mungkin saya kurang dicintai lagi.
Karena anak saya, mantu saya punya urusannya sendiri. Semakin perasa. Jadi hati-hati. Jadi engkau bisa mengerti saya seutuhnya, atau engkau tidak pernah mengerti. You can drive me crazy. Engkau bisa membuat saya gila. Kan ada banyak suami istri yang saling membuat gila. Ibu-ibu yang terlalu banyak menanya pada suaminya, mau tahu informasi suaminya, ini juga bisa buat gila loh. Suaminya kemana sebentar SMS masuk, Pak, kamu di mana? Pak, kamu dengan siapa? Pak, kamu, engkau di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Oh, mengerikan itu. Bikin gila itu. Bapak-bapak juga. Kalau terlalu cemburuan ya sulit istrinya untuk bermasyarakat, sulit dia untuk mengabdi. Karena engkau kekang dia terus. Engkau bisa membuat saya gila, atau engkau bisa mengerti saya. Lalu ayat berikutnya, ini bukan Alkitab. Kebiasaan ya, kebiasaan profesional ya seperti itu. Ini syair saja ya, ini bukan Alkitab. Tapi kebenaran-kebenaran ini juga semua datang dari Tuhan. Kenapa orang-orang beda-beda bangsa kalau bikin dongeng, itu dongengnya mesti orang jahat akan dihukum, orang baik akan mendapat pahala. Karena idenya sama dari Tuhan yang sama. Cuma bentuk ceritanya mungkin beda-beda. Idenya selalu sama karena kita semua berasal dari Tuhan yang sama. Kita semua adalah anak Tuhan. You could leave me stranded. Engkau bisa meninggalkan saya terkapar di belakang atau terpuruk di belakang. Ada kan orang yang sudah tawar hati membiarkan pasangannya terkapar di belakang, tidak diurus lagi. Or hold me with your eyes. Atau memeluk saya dengan matamu. Mata gimana bisa memeluk? Ada banyak hal bisa dilakukan dengan mata. Ibu-ibu paling senang ya kalau punya cucu. Mana mata genit, mata genit. Nah itu. Anak sekecil itu mana genitnya? Tidak ada genitnya bukan, tapi ada mata genit. Dari mana? Ya neneknya yang ngajar. Jadi siapa yang ngajar genit? Neneknya. Nah, tidak ada mata genit. Tapi mata yang membenci, mata yang meremehkan, mata yang sinis, itu dari mata. Ada banyak hal tidak perlu kita lakukan dengan kata-kata, dengan tangan, dengan mata saja orang sudah mengerti. Siapa yang masih mengalami ketika kecil, ketika kita ribut, orang tua kita hanya lihat gini, kita sudah diam. Siapa masih mengalami? Masih ya, banyak orang mengalami ya. Sekarang coba engkau lihat, dicuekin. Kenapa? Perhatian mereka di mana? Di HP. Sekarang lebih banyak orang menunduk kepada HP daripada memandang Tuhan. Betul tidak? Atau memandang sesama yang dia lihat HP. Maka di Taiwan ada istilah bagi orang-orang yang suka main HP ini, ya, Ti Tou Zu, suku tunduk kepala. Jadi kemana-mana ditunduk kepala. Jadi, suku penunduk kepala. Jadi tunduk terus. Jadi engkau bisa membuat saya terkapar, engkau juga bisa memeluk saya dengan matamu, memperhatikan saya. Artinya, engkau melihat saya susah, engkau mengambil tindakan membantu saya. Engkau melihat saya tak berdaya, engkau datang. Karena semua muncul dari pandangan, mata yang melihat. Engkau bisa pulang dengan tangan kosong. Come home empty-handed. Jadi pulang rumah dengan tangan kosong. Kadang-kadang kita tidak membawa hasil apa-apa. Or with a brilliant surprise. Atau engkau pulang dengan membawa kejutan yang luar biasa. Kadang-kadang kan ada orang pulang rumah membawa kejutan. Ya. Saya tidak suka kejutan. Menurut saya, apa yang pantas diberikan, berikanlah pada waktunya. Tidak usah dikejut-kejutkan. Barusan saya ulang tahun di Pontianak. Dan saya sudah punya acara, saya mau memberkati pengantin, maka saya suruh pergi. Pada hari H orang bikin kejutan, bawa kue, bawa mie banyak sekali. Romonya tidak ada. Karena mau bikin kejutan. Coba beritahu saya sebelumnya, kan saya kasih tahu.
tanggal sekian saya pergi. Kalau engkau sungguh mau bawa barang, tanggal yang cocok saja bawa. Lebih awal juga enggak apa-apa. Kan begitu. Mau bikin kejutan, terkejut sendiri.